Amin. Puji Tuhan. Kita masuk ke minggu 21. Judulnya singkat ya. Rahasia Gereja. Tadi kita doa baca, ada frase rahasia Kristus. Ya, Efesus 3 ayat 3 sampai 5. Tadi kita doa baca itu ada satu frase rahasia Kristus. Tetapi judul kita adalah rahasia gereja. Di dalam Efesus pasal 5, Paulus berkata, rahasia ini besar. Yang ku maksudkan adalah hubungan Kristus dan gereja. Jadi rahasia Kristus, rahasia gereja adalah rahasia tentang hubungan Kristus dengan gereja. Sebetulnya gereja inilah rahasia Kristus. Sedangkan Kristus sendiri adalah rahasia Allah. Ya. Menurut kitab Kolose. Jadi Allah itu rahasia, tetapi Allah yang rahasia itu tersingkap oleh kedatangan Kristus, oleh inkarnasi Kristus. Allah dinyatakan. Jadi Allah yang rahasia ini tersingkap oleh Kristus. Kita bisa mengenal Allah melalui mengenal Kristus. Tetapi Kristus pun masih bersifat rahasia. Nah, kita bisa mengenal Kristus melalui gereja. Ya, jadi gini, urutannya seperti itu. Kitab Kolose mengatakan bahwa Kristus adalah rahasia Allah. Allah yang misterius, tidak dapat terhampiri, tidak terlihat. Rahasia Allah ini tersingkap oleh Kristus. Ketika Kristus datang, Dia menyatakan Allah. Dia adalah perwujudan Allah, khususnya ketika menjadi roh. Dia adalah perwujudan Allah. Jadi Allah yang rahasia ini diwujudkan di dalam Kristus. Kristus adalah rahasia Allah. Tetapi tidak cukup untuk mengenal Allah secara penuh melalui perwujudannya Kristus. Tidak cukup hanya sampai pada Kristus menyatakan Allah yang rahasia itu. Hari ini banyak orang Kristen memang telah mengenal Allah yang bersifat rahasia itu. Melalui apa? Melalui Kristus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bagi mereka Allah itu rahasia.
jauh. Mereka tidak mengenal Allah karena mereka tidak percaya ke dalam Kristus. Kristus adalah rahasia Allah. Ya, menurut kitab Kolose, kalau nggak salah pasal 2 ayat 2, tapi mungkin saya salah. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Kristus ya tidak mengenal Allah. Tapi orang-orang Kristen mengenal Allah karena percaya ke dalam Kristus. Apakah sudah cukup? Oh, ternyata belum cukup. Orang-orang Kristen yang hanya percaya ke dalam Kristus lalu stop di sana, memang mengenal Allah dalam taraf tertentu. Tetapi sebagian besar masih rahasia. Allah dalam bagiannya yang terbesar masih rahasia. Karena untuk mengenal Allah secara penuh di dalam Kristus sebagai perwujudan Allah, itu harus mengenal gereja. Gereja adalah rahasia Kristus. Ya. Jadi urutannya pertama-tama Allah adalah rahasia. Rahasia ini diwujudkan di dalam Kristus oleh Kristus. Nah, Kristus ini pun tadi kita doa baca Efesus 3 ayat 3-5. Kristus ini pun juga rahasia. Ada frase rahasia Kristus di ayat yang tadi kita doa bacakan. Jadi Kristus ini pun walaupun adalah dia sebagai perwujudan Allah, menyingkapkan Allah yang rahasia, tapi Kristus ini pun masih bersifat rahasia. Nah, kita bisa mengenal Kristus melalui mengenal rahasia gereja. Rahasia gereja. Judul FKKP kita hari ini. Kalau Anda mengenal gereja, maka Anda mengenal Kristus. Jikalau Anda mengenal gereja dan Kristus, maka Anda akan mengenal Allah secara penuh, sesuai dengan yang diwahyukan. Karena kalau secara penuh kita nggak akan nyampe sampai nanti di Yerusalem baru. Walaupun kita sudah sangat banyak mengenal Allah dan hidup di zaman kekekalan, terus-menerus kita akan menikmati rahasia Allah ini yang menakjubkan. Setiap hari kita akan takjub karena Allah itu begitu besar, sampai selama-lamanya kita akan takjub terus setiap hari terhadap Allah. Tetapi melalui wahyu Alkitab, apa yang diwahyukan dalam Alkitab, sepenuh itu kita bisa mengenal Allah. Jika kita mengenal rahasia Allah yang adalah Kristus dan mengenal rahasia Kristus yang adalah gereja. Jadi judul rahasia gereja itu seperti yang tadi saya uraikan. Ya. Ketika membaca judul rahasia gereja, itulah kenikmatan kita. Nah, hari ini di Romawi 1 garis besar, Efesus 3 ayat 3-11 mewahyukan bahwa kita bisa mengalami dan menikmati Kristus sebagai apa? Sebagai rahasia gereja. Nah, hari ini kita mau menikmati Kristus sebagai rahasia gereja, saudara-saudari. Ya, di rawatan pagi hari pertama dikatakan rahasia ini
adalah ekonomi Allah, dan seterusnya. Kenapa rahasia ini adalah ekonomi Allah? Tadi kita kan doa baca Efesus 3 ayat 3 mengatakan rahasia itu. Ya. Rahasia itu diberitahukan kepada Paulus. Ya. Kata itu, rahasia itu. Kata itu sebetulnya mengacu kepada penyelenggaraan kasih karunia yang disebutkan di ayat sebelumnya. Jadi dalam Efesus 3 ayat 3 dikatakan ada rahasia itu. Nah, kata itu tuh mengacu kepada ayat sebelumnya. Ayat 2. Ada frase penyelenggaraan anugerah. Di ayat 2 kan dikatakan kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku. Jadi ayat 2 ini berbicara tentang penyelenggaraan anugerah. Kalau di terjemahan lainnya diterjemahkan sebagai pelayanan anugerah. Lalu ayat 3-nya berkata yaitu rahasia itu. Bagaimana rahasia itu? Itu di situ mengacu kepada penyelenggaraan anugerah atau pelayanan anugerah di ayat sebelumnya. Kata pelayanan anugerah atau penyelenggaraan anugerah, teks Yunaninya adalah oikonomia. Ya. Jadi itulah sebabnya FKKP Rawatan Pagi hari pertama mengatakan bahwa rahasia ini adalah ekonomi Allah. Kita bisa juga membacanya rahasia ini adalah penyelenggaraan anugerah atau pelayanan anugerah yang disebut di ayat yang kedua. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, apakah pelayanan anugerah atau penyelenggaraan anugerah? Inilah ministry perjanjian baru. Kita adalah minister perjanjian baru yang melayankan anugerah. Dan kita sudah banyak berbicara bahwa anugerah itu atau kasih karunia itu adalah Kristus. Kita sudah jabarkan ayat per ayat, anugerah itu adalah Kristus. Jadi pelayanan anugerah itu adalah melayankan Kristus. Inilah pelayanan kita. Dan pelayanan kita ini adalah rahasia itu. Wow. Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi ayat doa baca kita tadi Efesus 3 ayat 3 ada kalimat rahasia itu. Kata itu mengacu kepada penyelenggaraan kasih karunia atau pelayanan kasih karunia di ayat sebelumnya. Apakah pelayanan kasih karunia? Itulah ministry kita. Kita adalah minister perjanjian baru. Kita sedang menyelenggarakan anugerah. Efesus 3 ayat 2.
Ayat 3-nya mengatakan penyelenggaraan anugerah itu adalah rahasia. Saya merasa sangat mulia, saudara-saudari, karena saya bisa mengenal pelayanan yang rahasia itu. Oh, jikalau Anda menyalurkan Kristus, Anda adalah orang-orang yang berbagian di dalam suatu pelayanan rahasia. Sementara banyak orang-orang Kristen merasa sudah melayani Allah dengan bekerja buat Allah, banyak aktivitas-aktivitas di dalam denominasi-denominasi. Oh, mungkin mereka memberitakan firman, mereka melakukan banyak perkara, banyak kebaikan. Tetapi yang kita lakukan adalah menyalurkan Kristus. Penyaluran Kristus ini adalah satu pelayanan rahasia itu. Saya merasa, kita sungguh berada di dalam suatu wilayah pemulihan Tuhan, di mana kita hidup di dalam rahasia itu. Saya merasakan sungguh bersyukur walaupun baru sedikit, tapi saya berbagian di dalam pelayanan rahasia itu. Ya, Tuhan Yesus, inilah tentang frase rahasia itu. Rahasia gereja, rahasia Kristus. Itu semua menjelaskan, menguraikan tentang judul FKKP kita hari ini. Rahasia gereja. Gereja itu sendiri merupakan rahasia. Begitu banyak orang-orang Kristen, sungguh kasihan, walaupun mereka sedikit banyak mengenal Allah, bahwa Allah itu berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Sementara banyak orang-orang menghujat masa Allah berinkarnasi. Tetapi orang-orang Kristen yang sejati mengenal Allah melalui Kristus sebagai rahasia Allah. Tetapi berapa banyak yang mengenal Kristus yang diwahyukan melalui rahasia gereja? Ya, saya merasa hanya kita yang ada di dalam pemulihan Tuhan. Kita bukan hanya mengenal Allah melalui Kristus, tetapi kita mengenal rahasia Kristus yang adalah gereja. Karena kita mengenal rahasia gereja. Gereja itu bukan organisasi, gereja itu bukan denominasi. Sementara banyak orang begitu mengenal kata gereja, mereka mendengar kata gereja, spontan dalam pemikiran mereka ada merek-merek tertentu. Merek-merek itulah gereja. Ini membuktikan bahwa bagi mereka, gereja masih merupakan satu rahasia. Dan hari ini kita mau melihat rahasia gereja sungguh mulia. Kita mengenal rahasia gereja, artinya kita mengenal rahasia Kristus. Kristus itu rahasia. Dan kita bisa mengenal Kristus secara penuh jikalau kita mengenal gereja. Oh Tuhan Yesus. Nah, ada begitu banyak perkataan. Kita tidak mungkin bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu yang singkat. Kita harus menikmati firman Tuhan setiap hari. Kebenaran tentang gereja begitu banyak. Tapi hari ini mungkin ada sedikit
yang menjadi beban saya disampaikan pagi ini mengenai rahasia gereja. Ya, kita tahu bahwa menurut Efesus 5 ayat 28 dan 32, apa yang disampaikan oleh FKK Perawatan Pagi tentang tubuhnya itu adalah istri Allah sendiri. Ya, di rawatan pagi hari pertama kan dikatakan rahasia itu adalah ekonomi Allah, yaitu penyaluran Kristus. Tadi kita sudah bicarakan. Sebagai apa? Perwujudan Allah. Kristus inilah perwujudan Allah ke dalam umat pilihan Allah, disalurkan ke dalam umat pilihan Allah untuk menghasilkan apa? Satu tubuh. Satu tubuh ini adalah gereja, dan gereja adalah istri Allah menurut Efesus pasal 5. Ya. Ayat 28 sampai 32. Walaupun secara doktrinal para pelajar Alkitab mengetahui bahwa tubuh Kristus itu adalah gereja, gereja itu istri Allah. Tetapi frase berikutnya di dalam FKK Perawatan Pagi itu ada kalimat tubuh itu adalah pertambahan Allah. Nah ini, kalau tubuh Kristus adalah gereja, gereja adalah istrinya Allah. Pada umumnya para pelajar Alkitab udah tahu lah. Gak tahu kalau jemaat-jemaat yang hanya datang seminggu sekali di kebaktian-kebaktian denominasi mungkin kurang sadar juga bahwa gereja itu istri Allah. Karena bagi mereka gereja itu ya merek-merek denominasi itu. Tetapi bagi pelajar Alkitab, mereka sadar doktrinnya memang seperti itu. Ya tapi hanya baru sebatas doktrin. Betul-betul gereja ini masih rahasia. Bahkan bagi para pelajar Alkitab di kekristenan. Ya, tadi saya menyampaikan tentang apa? Tubuh, gereja, istri Allah. Secara doktrinal sebagian tahu. Tetapi rahasia gereja sebagai pertambahan Allah, saya tidak yakin ada pelajar Alkitab yang pernah mempelajari ini di dalam sekolah-sekolah teologi. Oh, gereja adalah pertambahan Allah. Gereja adalah perwujudan Allah di dalam Kristus. Coba Anda mendengar kalimat ini bagaimana? Mungkin kita baru sadar judul kita rahasia gereja. Oh, gereja itu bersifat rahasia karena gereja itu adalah pertambahan Allah. Gereja itu adalah perwujudan Allah di dalam Kristus. Nah, hari ini ada sedikit beban untuk menyampaikan tentang frase ini. Pertambahan Allah. Saudara-saudari, gereja itu adalah pertambahan Allah. Inilah rahasia gereja. Rahasia yang bukan hanya tidak diberitahu kepada orang-orang perjanjian lama, bahkan terhadap orang-orang Kristen yang ada di lingkaran luar, di pinggir-pinggir jalan, bukan di tanah yang baik.
perkara ini pun masih sangat rahasia. Rahasia gereja adalah gereja sebagai pertambahan Allah. Istilah pertambahan Allah yang ada di rawatan pagi hari pertama itu begitu rahasia. Semoga saudara-saudari bisa melihat ini. Ini apa yang sedang kita lakukan? Yang sedang kita lakukan pagi hari ini adalah menikmati Kristus sebagai rahasia gereja. Gereja adalah pertambahan Allah. Ya, walaupun ini masih rahasia, tidak diberitahukan kepada orang-orang perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian lama ada gambarannya. Jadi tidak rahasia-rahasia amat, ada gambarannya, tetapi maknanya sungguh merupakan rahasia. Bahkan bagi Musa yang menulis kitab Kejadian, maknanya pun rahasia. Padahal Musa yang menulis kitab Kejadian. Ada gambaran tentang gereja di dalam kitab Kejadian. Tetapi bagi Musa yang menulis kitab Kejadian itu, perkara gereja ini memang masih rahasia. Ada banyak rahasia gereja yang kita bicarakan. Entah harus berapa puluh sesi, bahkan ratusan sesi kita harus bicara tentang gereja. Tetapi pagi hari ini saya hanya ingin menyoroti dua kata: pertambahan Allah, rahasia gereja. Gereja adalah pertambahan Allah. Kalau Anda mengenal gereja macam ini, maka Anda bisa mengenal Kristus. Kalau tidak, sulit orang untuk mengenal Kristus. Gereja adalah rahasia Kristus. Nah, Kejadian 2 ayat 18 ya, dikatakan apa? Tidak baik kalau Adam seorang diri saja. Siapakah Adam? Dalam Roma 5 ayat 14, Adam adalah gambaran Dia. Siapa Dia? Ya, Dia adalah Allah Tritunggal, Allah yang diwujudkan dalam Kristus. Jadi Adam adalah lambang Allah menurut Roma 5 ayat 14. Dan di dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik Adam itu seorang diri saja. Kita bisa membaca, tidak baik kalau Allah itu seorang diri saja. Berarti harus ada apa? Kejadian 2 ayat 18. Penolong yang sepadan. Sepadan di sini ya berarti harus sama-sama Allah gitu kan, baru sepadan. Kalau tidak ada pertambahan Allah, maka tidak ada penolong yang sepadan. Malaikat itu bukan penolong yang sepadan. Walaupun malaikat sudah diciptakan, ada banyak jenis, ada serafim, ada kerubim, dan banyak lagi jenis-jenis malaikat. Kalau saya nggak salah itu jenis malaikat atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas banyak makhluk-makhluk surgawi, tetapi nggak sepadan. Allah tetap seorang diri. Harus ada penolong yang sepadan. Yang sepadan itu berarti penolong itu juga harus Allah, gitu. Kalau tidak ada Allah lain, maka ya Allah tetap seorang diri. Tidak baik jikalau Allah seorang diri saja. Kejadian 2 ayat 18. Karena Adam adalah gambaran Allah.
Jadi harus ada apa? Harus ada pertambahan Allah. Kalau tidak ada pertambahan Allah, tidak mungkin Allah memiliki penolong yang sepadan. Gitu kan? Nah, jadi penolong yang sepadan ini apa? Pertambahan Allah. Dan ini digambarkan oleh apa? Adam. Ketika Adam tidur nyenyak, di dalam Kejadian 2 ayat 21, itu menggambarkan Kristus mati. Ya, tidur lelapnya Adam itu melambangkan kematian Kristus di kayu salib. Ketika Adam tertidur lelap, ada bagian dari diri Adam sendiri, ya, tulang rusuknya itu adalah organ Adam sendiri, bagian Adam sendiri, unsur Adam sendiri. Artinya apa? Ini adalah unsur Allah sendiri, bagian dari diri Allah sendiri, keluar dari lambungnya, diambil dari lambungnya tulang rusuk, lalu dibangunlah istrinya. Penolong yang sepadan ini adalah istri Allah. Istri Allah ini diambil dan dibangun dari suatu bahan, dan bahan ini adalah diri Allah sendiri, yang dilambangkan oleh tulang rusuk Adam. Tulang rusuk Adam adalah bagian dari diri Adam sendiri. Dibangunlah istrinya. Sehingga saat itu ada 2 manusia. Tadinya hanya ada 1 manusia dengan banyak malaikat. Tetapi ketika ada sesuatu dari diri Allah yang dilambangkan oleh Adam, dikeluarkan dari lambungnya. Ini adalah gambaran ketika Tuhan Yesus mati di salib, ada sesuatu yang keluar dari lambungnya, yaitu hayatnya. Sama dengan rusuk itu. Rusuk itu pun adalah hayat. Air yang keluar dari lambung hayat, itulah bahan untuk membangun istri Allah, Hawa. Dan dihasilkanlah suatu manusia sama dengan Adam. Adam manusia, Hawa pun manusia. Adam ini gambaran Allah, artinya Hawa ini pun adalah Allah di dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Itulah yang dimaksudkan Yesaya 54 ayat 5, bahwa Allah menciptakan istri. Ya. Jadi dari gambaran ini kita bisa melihat rahasia gereja. Di dalam surat-surat kiriman, kitab Efesus, 1 Korintus, kitab Wahyu, itu sudah nggak perlu dijabarkan. Semua orang Kristen tahu. Bukan semua lah, sebagian tahu bahwa gereja adalah istri Allah. Tetapi gereja adalah pertambahan Allah. Dan ini sudah digambarkan di dalam kitab Kejadian. Hawa itu adalah pertambahan Adam. Kalau malaikat bukan pertambahan Adam, karena malaikat tidak diciptakan dari unsur Adam. Tetapi Hawa itu sejenis dengan Adam. Hawa adalah manusia, sama seperti Adam adalah manusia. Artinya dua-duanya manusia. Adam menggambarkan Allah. Artinya istrinya pun sepadan, yaitu Allah. Dan hari ini kita melihat, kitalah gereja itu. Kitalah Hawa itu. Ya, diciptakan sepadan dengan Allah. Ya, ini adalah Allah dalam hayat dan sifat. Tetapi bukan sebagai suami, tidak di dalam kealahan. Kita bukan suami, kita istri.
Itulah yang dimaksud tidak di dalam kealahan. Kealahan itu ya sang suami kita. Tetapi walaupun demikian kita adalah Allah, tetapi bukan sebagai suami, sebagai istri. Tapi kalau sebagai istri ya sama Allah, sepadan. Inilah yang dimaksudkan pertambahan Allah. Inilah rahasia gereja. Oh, kita harus menyadari ini. Walaupun dalam hal memberitakan jangan terburu-buru, karena orang-orang Kristen tuh asing. Bagi mereka gereja dalam aspek ini masih sangat rahasia. Jadi kalau Anda tiba-tiba berkata gereja adalah pertambahan Allah, ya bingung, dianggap orang gila nanti kita. Ya, karena memang ini adalah rahasia gereja. Gereja adalah pertambahan Allah. Ya, oleh karena itu Efesus 4 ayat 1 Paulus berpesan bahwa hidup kita harus sepadan dengan panggilan kita. Anda adalah Allah dalam hayat dan sifat. Hidup Anda itu harus sepadan dengan Allah, berpadanan dengan panggilan itu. Efesus 4 ayat 1. Jadi kalau Anda hidup secara alamiah, tidak sepadan. Itulah pentingnya kita melatih roh. Hidup oleh Kristus yang berhuni, sehingga kehidupan kita sepadan dengan Allah. Karena kita memang sudah menjadi sepadan dengan Allah. Kita adalah Allah dalam hayat dan sifat. Walaupun kita tidak di dalam kealahan, bukan sebagai suami. Sebetulnya masih banyak ini yang ingin saya sampaikan tentang pertambahan Allah. Ya, tetapi saya harus masuk ke hari kedua dan juga disampaikan di hari pertama bahwa rahasia ini, saudara-saudari, dinyatakannya dalam ayat kelima Efesus 3 yang tadi kita doa bacakan. Rahasia ini dinyatakannya di dalam apa? Di dalam roh para rasul. Oh Tuhan Yesus, bukan di dalam otak para rasul, tetapi di dalam roh para rasul. Otaknya para rasul itu, pikirannya para rasul itu hanya organ untuk menerima wahyu. Pewahyuan itu sendiri terjadinya di dalam roh para rasul. Tetapi mungkin Anda ada yang berkata, Efesus 3 ayat 5, di sana kata roh huruf R-nya R besar. Artinya ini bukan roh para rasul dong. Nah ini, makanya saya ada beban sedikit untuk menguraikan kata roh di dalam Efesus 3 ayat 5. Kata roh di sana memang R-nya huruf besar. Tetapi FKKP kita mengarahkannya bukan kepada Roh Kudus, tapi kepada roh kita. Kenapa R huruf besar dimaknai sebagai roh kita? Ingat, ini soal R besar, R kecil, itu hanya soal pemahaman si penterjemah Alkitab ya. Bukan Alkitab itu sendiri. Kita harus menelaah sampai ke teks aslinya, sampai benar-benar tahu makna atau konteks roh di sana. Tetapi kita nggak perlu, saya tidak akan bahas soal ayat-ayat teks asli. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa di dalam perjanjian baru, saudara-saudari, kitab-kitab perjanjian baru, khususnya surat-surat rasul, tidak penting
huruf R besar, huruf R kecil itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Ya. Karena apa? Karena ya, jika tidak ada petunjuk yang jelas, maksud saya tidak penting itu ya. Kalau ada huruf R besar, R kecil, tetapi tidak ada petunjuk yang jelas di dalam ayat itu bahwa kata roh di sana mengacu kepada roh Allah. Ya, seperti di Efesus 3 ayat 5 tuh nggak ada petunjuk yang jelas gitu, bahwa kata roh di sana mengacu kepada roh Allah atau Roh Kudus, nggak ada. Jadi jika tidak ada petunjuk yang jelas bahwa roh itu adalah roh Allah, maka kita harus mengabaikan huruf R besar atau huruf R kecil. Kita harus menerapkannya kepada roh perbauran. Karena setelah Kristus naik dan dicurahkan sebagai roh pemberi hayat, dihembuskan sebagai roh pemberi hayat sebelum kenaikannya bahkan, maka Allah atau roh Allah dengan roh kita itu bukan dua roh. Saudara-saudari, sadarilah ya, bahwa hari ini roh Allah dan roh Anda itu bukan dua roh. Bukan. Roh Allah dan roh Anda hari ini hanya satu roh. 1 Korintus 6 ayat 17. Ya, memang roh Allah ada di mana-mana. Dia lebih besar dari seluruh alam semesta. Tetapi walau demikian, roh kita telah dibaurkan ke dalam roh Allah. Tidak penting lagi huruf R besar atau R kecil kalau tidak ada petunjuk yang jelas. Ya. Jadi kembali, rahasia gereja. Dalam hal ini saya sedang menyoroti pertambahan Allah. Gereja adalah pertambahan Allah. Hanya dapat dipahami jikalau Anda tinggal di dalam roh. Jikalau pikiran Anda letakkan di atas roh, baru Anda bisa paham. Kalau tidak, orang-orang yang tidak meletakkan pikirannya di atas roh hanya akan mencibir. Gereja adalah pertambahan Allah yang tadi sudah dijelaskan, dilambangkan oleh pembangunan Hawa dari bahan Adam sendiri yang menggambarkan Allah. Gereja adalah pertambahan Allah. Kalau pikiran manusia tidak diletakkan di atas roh yang sudah dilahirkan kembali, roh yang sudah berbaur dengan roh Allah, maka ini akan menjadi perkara yang rahasia. Sehingga orang-orang akan mencibir, menghujat, menuduh sesat, dan sebagainya. Oh Tuhan Yesus. Jadi, saudara-saudari, rahasia gereja yaitu rahasia Kristus itu diwahyukan ke dalam roh para rasul dan para nabi, ya. Garis besar Romawi 2 poin C. Rahasia Kristus telah diwahyukan kepada para rasul dan para nabi di dalam roh mereka. Ayat yang kita doa bacakan Efesus 3 ayat 5, roh di situ walaupun huruf besar R-nya itu mengacu kepada roh para rasul. Roh perbauran. Roh perbauran ini adalah apa? Sarana.
sarana dan organ untuk kita mengenal rahasia gereja. Ingat, roh Anda itu adalah sarana dan organ untuk mengenal rahasia gereja. Anda tidak akan dapat menikmati musik dengan mulut Anda. Anda tidak dapat menikmati musik yang merdu dengan mata Anda. Anda hanya dapat menikmati musik yang merdu hanya oleh telinga Anda. Jadi organnya harus tepat untuk mengerti dan menikmati Kristus sebagai rahasia gereja. Kristus sebagai rahasia itu suatu nyanyian yang sangat indah, merdu, saudara-saudari. Tetapi organnya harus tepat. Anda harus menggunakan roh Anda. Pikiran Anda harus diletakkan di atas roh. Baru Anda akan menerima wahyu perjanjian baru mengenai Kristus dan gereja yang disingkapkan kepada roh para rasul dan roh para nabi. Ketika roh kita dibaurkan dengan roh ilahi, ya, dan ini sudah terjadi, inilah organ itu yang bisa mengenal rahasia gereja. Masih banyak perkara tentang gereja yang masih kita harus bicarakan. Tetapi intinya Anda harus di dalam roh. Anda harus dikuatkan ke dalam manusia batinia Anda. Manusia batinia Anda itu adalah roh. Ya, Romawi 2 garis besar poin D. Jika kita mau melihat wahyu rahasia yang tersembunyi, kita perlu dikuatkan, ya, dalam manusia batiniah kita. Manusia batiniah kita adalah roh kita yang sudah dilahirkan kembali. Ini harus dikuatkan dari hari ke hari. Caranya ya melatih roh. Melatih roh. Anda sudah mengerti bagaimana melatih roh. Praktekkan saja, ya. Haleluya. Inilah kenikmatan saya tentang rahasia gereja. Masih ada waktu. 1 atau 2 orang silahkan berbagi nikmat. Amin. Amin. Dari ya, ini bagi saya pribadi satu perkara juga yang sangat dimengerti, namun juga memang di dalam penguraiannya sangat perlu teliti, ya, tidak bisa tidak lengkap, ya, dan ya sesungguhnya merupakan suatu realitas yang lumayan kompleks, ya, sebenarnya. Ya, kita memang perlu terlatih di dalam hal ini ketika kita mendapatkan beban dalam perkara satu memahaminya bagi diri kita sendiri, yang berlanjut pada mungkin jikalau kita mendapatkan beban untuk menyampaikan perkara ini kepada khususnya saudara-saudari di kekristenan, ya, ya, kita dapat rangkumkan apa yang tadi saudara Diki sudah sampaikan, ya, dari hal-hal yang begitu banyak yang masih menjadi rahasia, ya. Allah sendiri adalah rahasia, dan rahasia Allah diwujudkan dalam Kristus, ya. Namun Kristus sendiri adalah rahasia, ya. Ya, mengenal Kristus sebagai rahasia gereja, yaitu melalui gereja itu sendiri, ya. Dan mengenal gereja, kita akan mengenal Kristus yang sejatinya, ya. Dan kalau kita mengenal Kristus dan gereja adalah mengenal Allah dengan penuh, ya. Hal ini sungguh berada di luar area dari mayoritas yang berada di dalam keagamaan Kristen dan dunia kekristenan, ya. Namun hanya dapat dinikmati, diresapi, dan diperhidupkan di dalam mereka yang memasuki tubuh, ya, realitas tubuh
antaranya di Kolose 2 ayat 9 ya, 19 ya, tentang pertambahan Allah ya. Ya inilah yang saya dapatkan ya pada pagi hari ini, dan khususnya adalah bahwa hanya kita yang hidup di dalam roh yang bisa mencerna perkara ini semua ya. Kalau kita menggunakan pikiran kita sendiri pasti akan bertolak belakang ya. Karena pikiran roh lah yang memang segala sesuatu hal ini adalah berasal dari roh. Kita bisa mencernanya. Amin. Silahkan saudara-saudari yang lainnya boleh membagi nikmat, manfaatkan waktu. Ya, silahkan saudara-saudari yang lain. Amin, puji Tuhan ya. Amin. Saya menikmati pagi ini dari tadi yang disampaikan saudara kita yang di depan ya, rahasia Kristus ya, yaitu di dalam gereja. Tetapi tadi saya melihat sangat terjamah, yaitu di dalam roh ya, karena diwahyukan di dalam roh para rasul dan para nabi ya. Hari ini adalah di dalam roh kita ya. Karena itu tadi juga disinggung perlu kita melatih roh, terus berpaling ke dalam roh, sehingga pelayanan tadi yang juga disinggung bukan yang di luaran ya, tetapi adalah meministrikan Kristus ya, yang kita bisa salurkan, ministrikan ya. Tentunya adalah hasil dari kita menikmati Dia di dalam roh. Amin. Itu yang saya nikmati pagi ini. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, silakan satu orang lagi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, tadi disingkapkan ya rahasia yang besar ini. Ya, rahasia besar ini yang dimaksud dalam Efesus 5 adalah Kristus dan gereja. Enggak ada rahasia yang lebih besar di alam semesta ini ya, saudari, selain Kristus dan gereja. Gereja ini adalah rahasia Kristus ya, di dalam Kolose ya, dan Kristus ini adalah gereja rahasia Kristus, sedangkan Kristus itu rahasia Allah. Allah tersingkap oleh kedatangan Kristus. Ini kita bisa mengenal Allah ya melalui kedatangan Kristus, yaitu Allah berinkarnasi di dalam tubuh ya, tubuh daging manusia. Ini benar-benar kalau kita melihatnya di dalam terang wahyu ya, kita akan menikmati perkara rahasia Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus ya. Di dalam diri Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, saudara-saudarinya. Allah itu tersingkapkan. Seperti apakah Allah itu? Ya, Allah itu hidup ya, bisa dijamah, bisa real, bisa dialami, bisa dinikmati. Ketika dia menyatakan dirinya di dalam tubuh Kristus ya, waktu dia hidup di muka bumi. Kita mengenal Kristus melalui gereja. Ini juga wahyu yang besar ya, ketika Rasul Paulus mendapatkan wahyu secara pribadi. Ketika dia pergi menganiaya murid, ya dia tidak menganiaya Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan akulah yang engkau aniaya. Ya, ini wahyu yang sangat memberikan Paulus itu perlu perpalingan yang besar ya, sampai hari ini bisa memberkati kita semua surat-surat tulisannya. Tuhan Yesus tadi juga diungkapkan bahwa Kristus memerlukan tubuh sebagai perwujudan. Ini berarti Allah memerlukan satu pertambahan. Pertama, pertambahannya adalah diri Kristus sendiri secara individu. Itu tidak cukup, saudara-saudari ya. Dia memerlukan banyak pertambahan, yaitu kita ya, gerejanya. Kita ini pertambahan Allah, saudara-saudari ya, melalui Kristus mati dan bangkit. Ini menunjukkan kepada alam semesta bahwa Allah ini hari ini bisa dilihat ya melalui reproduksinya di dalam kehidupan gereja ya. Ketika kita dilahirkan kembali, kita inilah perbanyakan Dia ya, perluasannya, pertambahan. Ini sebenarnya sangat logis ya. Tapi kalau kita tidak
ada di dalam wahyu terang ini, ya kita tidak akan memahami perkara yang logis demikiannya. Jadi pikiran Allah itu hari ini kita bisa pahami karena dia di dalam roh kita menyingkapkan ya setiap perkara-perkara rohani. Saudara-saudari, puji Tuhan ya, kita ini tidak hanya mengerti ekonomi Allah, yaitu Allah tersalur ke dalam kita, tetapi hari ini kita berada di dalamnya. Kita di dalam situasi wahyu Allah yang besar ini. Saudari, tapi kita perlu mengingat ya bahwa di dalam kitab Galatia kita pelajari kemarin, yang paling jahat adalah mengalihkan orang dari diri Kristus itu sendiri sebagai rahasia Allah. Untuk itu kita setiap hari perlu menyadari, kita perlunya ada di dalam penyaluran ini, saudari ya, supaya kita tidak dalam kondisi yang dijauhkan dari Kristus sebagai pusat ekonomi Allah. Puji Tuhan, kiranya berita-berita terus membawa kita semakin memiliki kesadaran yang besar. Kita tidak hanya mengerti apa itu arti ekonomi Allah, tapi hari ini kita ada di dalamnya. Kita berada dan menikmati ekonomi Allah itu sendiri bagi tujuan Allah. Kesadaran ini harus terus-menerus kita pertahankan ya saudari, melalui bersekutu dengan Tuhan, melatih roh kita. Amin. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudari, kita menutup penyegaran pagi hari ini ya dengan doa. Ya, kita membuka mix ya semuanya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, ya Tuhan, sungguh terima kasih ya Tuhan, boleh memanggil kami ya Tuhan, dan berikan kepada kami satu terang wahyu yang merupakan rahasia bagi begitu banyak anak-anak-Mu ya Tuhan. Amin. Oleh karena itu ya Tuhan, bawalah kami, selain kami memperhidupkan rahasia ini ya Tuhan, dalam tubuh, di dalam gereja, untuk menyalurkan hasrat hati-Mu agar terekspresi ya Tuhan, tetapi juga membawa kami ke dalam satu beban untuk membagikan ini ya Tuhan, sehingga pertambahan-Mu bekerja menjadi satu gereja yang utuh, yang hidup di dalam realitas kebenaran firman-Mu sebagaimana hasrat hati-Mu sendiri ya Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih saudara-saudari semuanya. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudara Budi. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin, saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan.